Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mampu bertahan sampai di malam ke-29 ini semata-mata karena istiqomah dalam menjalankan ibadah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam terakhir untuk kultum, karena insyaallah besok adalah jatahnya ketua untuk menyampaikan laporan selama Ramadan. Jadi mungkin khusus untuk malam ini kultum juga ya Pak ya, kuliah 70 menit ya, kalau kemarin cuma dibatasi 7 menit, kalau malam ini mungkin bolehlah lebih karena malam terakhir untuk penyampaian kultum, atau diganti kuliah terserah antum ya. Baik jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhubung ini malam terakhir, maka saya juga bingung apa yang mau disampaikan ini. Karena semuanya sudah dibahas mulai dari malam pertama sampai malam ke-28 ya, jadi kemungkinan malam ini adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari malam pertama sampai malam ke-28, jadi lumayan panjang ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu? Ya. Karena saya begitu di kelas memberikan materi kepada siswa-siswi kami selalu bertanya, siapa yang mau masuk surga? Semuanya bersemangat angkat tangan. Begitu pertanyaan kedua, siapa yang mau masuk surga sekarang? Ada yang angkat tangan tapi diturunkan lagi. Ternyata masuk surga pun belum siap. Kenapa? Karena kita begitu yakin bahwa bekal kita belum cukup untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih terlalu banyak kesalahan kita yang perlu kita perbaiki. Padahal ini adalah sesuatu yang jelas bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati, dan ketika sudah mati hanya ada dua pilihan. Apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Tidak ada yang di tengah-tengah jadi panitia. Jadi pasti di antara satu saja, kalau bukan masuk surga pasti neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian itu? Setidaknya ada 3 yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Jadi
Jadi yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Apalagi ini di penghujung Ramadan, tinggal 2 malam lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan belum ada jaminan bahwa kita masih akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka mari kita maksimalkan 2 malam ini, 2 malam terakhir ini, karena sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan itu seperti arena pacu bagi hamba-hambanya, dan perlombaan. Jadi bulan Ramadan ini adalah perlombaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan untuk memperbaiki diri, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya perlombaan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tinggal kita pilih saja, kita mau jadi pemenang atau jadi pecundang. Tentu yang menjadi pemenang adalah orang-orang yang berusaha sekuat tenaganya, semampu mungkin. Dan untuk menjadi seorang pemenang itu harus memaksakan diri, selain memperbanyak latihan. Jadi pertama adalah beramal sebaik mungkin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita, menguji kami. Nah, siapa di antara kami yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Ya, salah satunya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu kita ambil contoh salat berjamaah misalnya. Ini kan luar biasa kalau setiap hari kita seperti ini, penuh masjid kita setiap waktu. Maka ini adalah salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar di bulan puasa saja, di bulan Ramadan saja baru masjid kita penuh. Istiqomah juga, tapi istiqomahnya hanya setiap Ramadan saja. Ya, kalau bisa kita istiqomah setiap waktu kita berjamaah di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Ini juga sudah sering disampaikan oleh penceramah sebelumnya. Ya, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Masih ada waktu untuk kita berlomba untuk mengumpulkan amal yang terus mengalir pahalanya itu. Di depan sana ada panitia zakat, ada panitia penerimaan sedekah,
panitia infak dan sebagainya. Silahkan untuk berlomba-lomba menanam kebaikan yang insya Allah akan kita petik hasilnya nanti di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan ini hanya sebagian kecil yang mampu mengucapkan kalimat ini ketika di akhir hayat. Karena ini memerlukan kebiasaan, pembiasaan selama kita masih hidup. Itu salah satunya. Nah, apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin masuk surga, ya, atau maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mengucap atau mencapai husnul khatimah itu, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Adab-adab berdoa saya rasa sudah sangat jelas disampaikan oleh Ustaz Dodi beberapa hari yang lalu. Tinggal kita praktekkan saja. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuatu yang pasti, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesuatu yang hidup, yang bernyawa pasti akan mati, dan kita tidak tahu kapan giliran kita. Hampir setiap hari kita mendengarkan pengumuman di Masjid Agung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita telah mendahului kita. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi kita, bahwasannya kita juga akan segera menyusul. Tapi entah kapan itu waktunya. Untuk itu mari kita perbaiki diri kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, atau meninggal dalam keadaan yang baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.